guys, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini ada di Desa Katok. Ya sulah lo. Iya rek persis rek. Ya Mbak, aku nonton kok. Hai. Nanti mau gimana prono? Ada prene Mbak Ida. Video ada prene. Niwon. Halo Mbak Ati. Tidak di Mbak Ati. Si Katok. Oh si Katok. Iku kotane den di kotae. Kotae Wonosobo. Oh iya Wonosobo. Aku nambahin ini ya, kayak ngenteni wong ngantri ini ya. Aku lagi ya, tuntas ay. Aku semarangnya otak. Ya apa? Oh ini, Yumus Korai. Ini dia sama member ON guys. Guyu, wedoane. Nay. Ya tadi. Ayo Nay. Mandek. Iya. 10 menit, Mbak. Melihat sunrise. Saya mau mana 10 menit? Ayo. Ndi sapa ndi? Masih umil. Ayo lo. Coba berhitung dulu. Mbak Pipit. 1, hitung. Lah iki wong iki dar gompes. Sakno re. Sono kopes sakno. Mbak Pipit nang ndi? Ora. Apa ya wedi sih? Wis mari kabeh ta? Mbak Ti, Mbak Ati. Berapa derajat? Emang matahari di sini. Emang matahari nak kono. Ada pindah rono mungkin arasan iki. Murah-murah matahari nih. 16. 16. Ini kita foto, Dek. Kita foto. Ayo mau turun ya, bukan? Oh, guys. Mie goreng. Iri, Pak. Rop aja lah. Sini aja dah. Cakap aja. Iri sama kiri, Pak. Bawah. Iya. Ininya lagi mau dia jauh. Ayo lagi. Pokoknya sama Mas Baru makan. Dia lo gede, kamu tuh tak? Elek. Soalnya saya kabut. Ya, gak kata omongku. Ini guys, Kawah Sikidang. Kawah Sikidang. Coba dibuka biar bisa Buka, lepas. Hilang kok Mbak, kadang hilang kadang enek. Lepas. Lepaskan. Kawah Sikidang, guys.
Ayo, Bel. Hah? Bel? Udah hop. Kawasi Kidang. Ini Bel. Kawahnya guys. Ini bagus sih. Benar, penasaran dengan kawah. Kenapa terjadi kayak gini? Jadi kawah Sikidang itu dulu terbentuk atas letusan gunung api Dieng, namanya gunung api purba, dan ini mengalami letusan yang ketiga, periode yang ketiga. Jadi kenapa dinamakan kawah Sikidang itu? Kita ngambil dari nama identik dengan nama hewan. Hewan kijang itu dia lebih aktif atau berpindah-pindah. Jadi di bawah kita itu sebenarnya ada magma yang ketika memanasi air bawah tanah, kemudian muncul dari pori-pori dan muncullah dari kawah seperti ini. Jadi kawah di sini memang lebih ke apa ya, kawah berupa air tapi warna agak coklat keekatan. Nah, untuk panas kawah di sini itu di angka kurang lebih 80 sampai 90. Melocot loh Anio. Hampir titik-titik lah. Ngeri. Melocot. Tapi ini warnanya biru, hijau tuh. Hijau, kekatan, Putih. coklat. Di sana hitam loh mas. Iya. Jadi dulu itu kawah utamanya itu juga ada di sana, tapi sekarang pindah di sekitaran sini. Kok iso pindah mas? Ya makanya identik dengan berpindahnya, loncat-loncat. Kayak Kidang niku wau nggih. Loh yang lama terus akhirnya kak? Enggak ada Gak lagi. kutuk-kutuk? Ya, nanti akan muncul lagi kawah baru. Meh koyo lapindo ngono kae ya berkutuke ya. Hampir mirip kayak lapindo, tapi jenis kawah di Dieng itu ada 3 yang paling mirip dengan lapindo itu adalah kawah sileri. Dia lebih mengeluarkan lumpur. Beda dengan kawah ada yang lain itu mengeluarkan uap panas sama air. Iya. Kalau untuk yang berdekatan dengan kawah sileri itu di sana ada sumber mata air panas. Jadi buat terapi ataupun tamu-tamu yang ingin berkunjung ke area sana ya mandinya air panas, renang. Nu gak monyo iku Mas. Enggak, ada campuran air dinginnya juga. Wis enek ukurane dhewe pek. Iya mas ini nggak. Batu padang ratapan angin iku mben kono. Iya. BS munggah mrono. Batu ratapan. Lu biasanya dienteni kok enggak dienteni iki mah ya. Bel? Nanti arek-arek. Pakai tos, belakangnya. Tapi kok ketok mulu. Oke, sekarang lurus. Nah, mana? Tapi memang ditanam di sini. Iya, di sini. Kinjeng. Mau panen ini. Nah, kalau sebelah kanan baru Memang gak kok sekarang. Digawe Nanti pentas. Di sih. Nanti pentas. Pak motone udun. Jadi kalau yang sudah mengering kayak gini ini sudah di sekitar 4 bulan. Hamil. Belum, maksudnya udah mengering kayak gini 4 bulan. Elek rusak ini berarti.
sudah menghasilkan buah. Angin ngono Mas yo. Kalau Iku lho pote Anoman. Mau foto berarti sing ireng-ireng ku ora ngono lah. Ya iya aja ngono. ambek Anoman. Candine lo gak ono. Candi Arjuna. Peninggalan ini. Langsung dari seberang sana aja. Candi Arjuna itu Candi Arjuna. Kalau masih ditanya Candi Arjuna. Elek kesempatan. Wes muak kamu di. Ya kan kene ate lo nggo bingung. Protes nang iki. Iya, soalnya pinggir-pinggir ini kayak gini ya. Yuk foto bareng dulu. Ketemukan dulu di sekitaran abad ke-18 tepatnya di tahun 1800. Berarti kerajaan Islam sudah. Nah, jadi Mataram. candi sini itu dibangun sekitaran abad 7 sampai ke 8 karena diketemukannya tulisan aksara Jawa kuno bertuliskan angka tahun sekitar 808 tahun Saka. Jadi candi di sini itu dibangun diprediksi di zaman Wangsa Sanjaya, kerajaan Belanda. Kemudian pertama diketemukan oleh Pieter van Elf, jadi tentara Hindia Belanda yang saat itu sedang berkunjung ke area Dieng. Jadi setelah diketemukan, itu upaya pelestarian atau upaya pencatatan sejarah dan lain sebagainya itu setelah 40 tahun, itu di abad 18 ketemukan, setelah itu upaya pencatatan sejarah, pengeringan dan lain sebagainya itu setelah 40 tahun diteruskan oleh J.H. Cornelius dan Pieter van Elf. Mungkin dong Belanda ku jenenge. Itu kemudian dulu di sini itu diketemukan dalam posisi tergenang air. Jadi di sini posisi Belanda ya gak ada segini ya. Banjir. jadi maka ada upaya pengeringan area kompleks Candi Arjuna di sini itu melalui drainase. Meneruskan manakala dulu dibikin semacam drainase, ada yang tahu drainase. Saluran air. Nah, saluran air penggunaan untuk mengeringkan di atas rawa. Nah, karena posisi kita di sini ini adalah sebenarnya pusat daripada letusan gunung api Dieng. Manakala Dieng itu adalah satu gunung yang mana terjadi letusan dahsyat dan mengalami dislokasi. Dislokasi itu adalah runtuhnya atau amblasnya pegunungan gunung besar sehingga hampir separuh badan gunung itu hancur. Maka sebagian ke arah barat, longsornya kemudian sebagian ke arah selatan. Gunung Dieng itu yang tadi kawannya tadi bukan? Nah, Gunung Dieng itu sebenarnya sudah tidak ada. Tapi karena terjadi letusan dan muncul kayak semacam gunung-gunung kecil yang dinamakan Gunungan Dieng. Salah satunya di sebelah kanan ini ada namanya gimana? Bukitnya ada. Nah, banyak. bukitnya ini namanya Bukit Pangonan. Nah, kalau orang Dieng itu mengatakan bahwa ini Gunung Semurup. Bahasa Semurup itu di sini sering terjadi titik panas atau api. Sehingga kata-kata Semurup itu berasal dari kata bahasa Inggris yang bisa kita baca namanya summer up. Maka kalau terusnya sehingga dibaca Summer up. Kok gak summer cup kok lho Mas. Summer up. Singkat lagi bahwa candi di sini itu adalah Wangsa Sanjaya, kerajaan berarikan Siwa. Jadi salah satu di depan ini ada Candi Arjuna. Nah, Candi Arjuna ini candi paling besar. Oh iya. Reliefnya. Kemudian Kependem ya Mas? Ini sama Prambanan dulu mana? kalau diprediksi duluan Dieng karena posisi Dieng itu merupakan candi pertama kali yang ada di tanah Jawa.
begitu. Jadi Mataram kuno atau Hindu. Jadi perubahan dari Mataram Hindu dari Mataram Muslim itu diberikan di abad 11 karena Dieng itu sempat tidak ada penghuni atau ditinggalkan oleh penghuni asli penduduk Dieng. Dipercaya mereka berpindah, ada yang sebagian menyeberang ke Bali, sebagian ada yang naik ke dekat Surabaya namanya ke Tengger. Itu berarti bahwa nenek moyang mereka berasal dari Dieng. Lah sekarang kenapa kok di Dieng sini banyak orang? Jadi ketika ada upaya pelestarian penjaga budaya di sini, ada pencatatan sejarah dan sebagainya, orang-orang Hindia Belanda itu mereka mengambil dari orang Banjarnegara, Wonosobo dan sebagainya, dan ada yang asli dari orang Dieng beberapa itu ikut berada di sekitaran sini. Nah, karena perjalanan jauh, otomatis mereka bermukim di sini. Nah, diprediksi bahwa Candi Dieng itu tidak hanya 8 candi. Itu dulu menurut catatan sejarah itu ada kurang lebih sekitar 300-400 candi. Oh, nanti Mas. Nah, itu kemana? Itu yang saya kembalikan ke abad 11 terjadi gempa dasar. Hampir sampai sini itu hancur dan tertutup atau tertimbun tanah oleh sekitar sini karena faktor gempa bumi tersebut. Seperti itu. Hingga ketika di Gempa Candi ini dalam posisi ada yang miring, ada yang sudah hancur. Nah, hingga banyak ditemukan batu-batu mungkin di sekitaran sini itu ada batu yang sudah tidak bisa disatukan. Nah, itu kemana? Itu karena dulu, jadi ketika orang-orang Dieng sebelum mengetahui bahwa batu tersebut adalah merupakan batu dari candi yang di sini, dibawa pulang, mereka dibikin fondasi rumah-rumah. Jadi batuan di sini di samping satu hancur sudah tidak bisa disatukan kembali. Jadi bahwa Candi Arjuna dan di depannya itu ada Candi Perwara atau Candi Pendamping. Ini namanya Candi Semar. Kemudian kok kenapa namanya di sini dinamakan Candi Pandawali? Sebenarnya dari sejarah di sini itu tidak bisa diketahui nama aslinya. Jadi untuk mempermudah mengingat dan menyamakan berada candi-candi yang berada di kompleks Hindu di Hindia. Ada yang besar, ada yang sehingga untuk mengingat bahwa di sini dinamakan candi-candi Pandawa Lima atau yang mungkin bisa dilihat ketika melihat film dari Antv. Tabayana apa kata? Salah satu sejarahnya bahwa Dieng dulu sebagai kiblat daripada pembentukan candi yang ada di wilayah Jawa. Sehingga kalau kita lihat terlibat dari candi-candi ini akan ada kesamaan tapi berbeda dengan jadi semua candi di Dieng itu hampir bentuknya sama tapi berbeda dari reliefnya ataupun dari upak-upaknya ataupun yang lain sebagainya. Teman guru sejarah. Ya orang asli Dieng paling enggak ikut ngerti lah. Tapi kok ya pinter men. Kayak biyen wae sejarah ngrungokno ngwethung. Ini karika namanya. Karika bukan papaya. Kalau papaya yang besar. Ini karika. Terima kasih sudah berkunjung di Esotik Karika ya Bu. Sekedar informasi aja. Esotik Karika itu home industry salah satu paling lama di Dieng. Dan itu sejak 2009. Dan sampai sekarang dan kita itu udah ada surat edarnya atau BPOM-nya. Dan kita mulai produksi itu dari mulai sortir sebabnya. Ya, jadi kalau itu biasanya masuknya ke ruangan kupas. Ini ruangan kupasnya, dan kita masih manual. Jadi, ya, kita masih manual. Boleh. Apa ya? Ya, jadi masih manual. Kayak nggak sih ngupas sih, Pak ya? Enggak ono. Dan kita kalau udah dikupas, itu masih Oh, libur bae. ruangan ini, ruangan steril atau ruangan produksinya. Ya, jadi proses di sini itu mulai pembelahan buah, pemisahan buah dari pemisahan dagingnya dari bijinya. Kalau untuk dagingnya tadi itu dibuat lebih kecil. Kalau untuk bijinya itu pasti jeruknya, buat tambahan jeruknya. Ya, soalnya buah karika itu yang manis kan bijinya bukan dagingnya. Jadi mirip-mirip manis. Benar. Jadi kalau dari pisahin dari itu kita potong gitu kita itu. Gulanya pakai apa, Mas? Kita pakai gula pasir. Gula pasir. Dan kita nggak pakai gula. Gula pasirnya banyak atau dikit, Mas? Tergantung. Gula pasir berapa?
gula pasir. Sosisnya? Iya, sosisnya. 1:2. Satunya apa? Satunya air, satunya air. Enggak gula, 1:2, satunya gula. Oh, satunya yang gula. Ya, duanya air. Tapi airnya itu ada sari bijinya juga. Terus manis sekali biji ininya. Ya, kalau yang matang itu yang kuning. Buah carica. Kalau yang hijau biasanya itu enggak Cari-cari. dipakai. Karena kan kalau hijau itu pahit. Tapi yang hijau itu nggak bisa matang nantinya. Paling diumin sampai Lanjut 7 hari. Kalau tetap masih hijau, gula kali. Oh, 7 hari itu kan hijau. Tapi masih hijau nggak digawe, Mbak. Bisa matang sendiri ya. bisa. Jadi ini ruangan karantinanya. Sebelum kalau udah produksi itu nggak langsung dijual belikan. Jadi diproses karantina dulu. Ya tujuan karantina itu biar apa namanya? Biar rasanya meresap. Enggak wong tok. Ajianto di karantina. Duduk wong. Biasanya yang ini tuh tahan berapa hari? Kalau di suhu ruangan itu 2 bulan. Tapi kalau di suhu kulkas sampai 6 bulan. Iya. Kalau merah itu buah naga ya, Mas? Kalau yang merah itu terong Belanda, Bu. Oh. Terong Belanda. Ngamen situ tuh. Iya. Ini ruangan Melasih kok ya Allah. Oh, packing. Oh, ini packing. Iya, ada. Terus kok temenan vlogger ini rek wis. Oh, aduh. Guys. Belanda ya, Mas? Iki lho terong Belanda. Mas kok ini warnanya? Ini terong Kalau Belanda. ini yang dari terong Belanda, Bu. Oh, ini dasar Belanda. Tapi isinya tetap karika. Kalau isinya enggak beda. Itu cuma satu. Oh, sarung Iya. Iki piro iki? tapi lek gak ambek ya kulit cepet Piro iki regane? Ada varian, Bu. Ya, sebelah sini, Bu. dalam herek kalau rek diceluk Jadi rek. unggulan eksotika Rika itu yang pertama itu dari sebuahnya, Bu. Bisa bandingkan sama produk lain kita itu sebuahnya lebih banyak. Dan kedua itu kita nggak pakai diam gula. Jadi di tenggorokan itu aman, nggak sakit. Nggak Jadi sakit. kalau yang polosannya gini ini karika originalnya, tapi kalau yang di dalamnya ada merah-merahnya kayak gini ini karika rujak. Rasanya manis. Dan yang merah ini bukan dari karika, ini dari buah terong Belanda yang tadi. Ya, buah terong Belanda itu bagus buat nurunin kolesterol darah tinggi, Bu. Ya. Dan ini produk kita dapat. Untuk rasanya itu asam manis. Oh, Soalnya kan semanis. udah ada tambahan gulanya. Kalau yang ini. Udah jare buah naga. Kolesterolnya Ya, kalau malas ini produk diabetes. kita terbaru, nanas baru. Iya, monggo sekarang dicobain aja dulu. Iya. Biar buktiin. Ini terang Belanda lho, Mbak. Ayo dicoba. Ayo dicek. Ya, Mbak rasane. Pedes iki lho. Rasane. Piye, Mbak? Enak sing rujak. Rasa apa iki? Rujak. Rujak. Oh, iya. Ya sing rujak. Sampeyan rasa apa, Mas? Rujak enak. Rasa apa? Enak sing ono rujak. Aku nyenek iki nih. Mas rasa apa sampeyan? Rasa apa, Mas? Karika Rasa ori. originale. Mbak Mas rasa Karika apa? iki. Nanas. Nanas. Ya iki terang Belanda. Ini bayar kilo nyar. Ini budaya soalnya budaya jadi lebih besar. Rasane apa? Iku kopi ta iku. Terong Belanda rasane apa? Enak. Enak. Baik kok kopi ta.